tempat ini. Mungkin banyak beban, banyak persoalan yang kita alami. Dan biar malam hari ini persoalan tersebut akan terselesaikan. Karena kita percaya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Haleluya, siapkan hatimu, siapkan kulit-kulit rohanimu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi tidak sia-sia, tetapi akan menjadi firman Tuhan yang bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Pujian dan syukur. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kita sehat semuanya. Shalom. Oras. Yahudu. Berjaya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yang terutama saya ucapkan kepada Tuhan Yesus, karena saya masih bisa bernapas bergerak berdiri di dalam hadirat Tuhan. Karena bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Gereja Pentakosta Indonesia termasuk Gereja Pentakosta. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Oma yang ada di sini, yang juga para pengurus gereja dan juga para hamba Tuhan, para dosen dan juga kepala sekolah, yang ada bersama dengan kita dan juga anak-anak kita. Terima kasih buat kesempatan ini. Haleluya. Luar biasa. Karena ini adalah perayaan Paskah. Paskah akan membawa kepada kemenangan. Paskah akan membawa kepada sukacita. Paskah tidak pernah akan membawa kepada ketakutan, tetapi Paskah membawa kemenangan Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Siapa percaya akan membawa kemenangan dari Tuhan? Siapa yang percaya akan membawa pengharapannya kepada Tuhan? Haleluya. Taruhkanlah pengharapan kepada Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih di dalam nama Yesus, tema malam hari ini adalah hidup yang penuh pengharapan. Bahkan sampai ada orang yang membuat namanya si harapan. Bahkan ada kebun pengharapan. Ya, kebun pengharapan, pakai pengharapan, bahkan pulang si harapan, dan burus di harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Yesus,
hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan apa yang ada di dalam dirimu? Pengharapan apa yang ada di dalam diri saya? Pengharapan apa yang ada di dalam diri semua orang? Bahkan semua orang percaya kepada Yesus. Banyak hari-hari ini orang berputus asa. Karena apa? Sudah mulai hilang pengharapannya kepada Yesus. Banyak masalah, rintangan, cobaan, ujian datang silih berganti. Bahkan terkadang, mengapa tidak mau selesai masalah ini? Sudah selesai hari ini, datang lagi hari ini, datang 1 minggu lagi. Masalah tidak pernah selesai Bapak Ibu dalam kehidupan kita selagi kita masih hidup. Tetapi masalah dihadapi dengan penuh iman dan pengalaman kepada Tuhan. Masalah harus dihadapi dengan sabar dan tabah. Masalah itu kita hadapi adalah dengan penuh percaya kepada firman Allah sepenuhnya. Kita imani yang kita lakukan. Di dalam pengharapan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pengharapan ini tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita yang membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mungkin membawakan renungan kepada kita mungkin agak lama, tetapi akan membawa kemenangan bagi kita semuanya. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Siapa yang membawa kitabnya atau HP sucinya? Ya. Kalau tidak ada HP suci, lihat aja nanti di depan ada sendiri. Mari kita baca ayat ini. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang besar, bukan pengharapan yang kecil. Karena kita sudah diberi Yesus Kristus sebagai anugerah dan rahmat yang kita terima lewat kematian-Nya. Haleluya. Karena kita semuanya pada dasarnya dalam kitab Roma, semua orang sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Saudara kita ini adalah mewarisi warisan untuk saudaranya. Tetapi Yesus datang dengan misi kemuliaan-Nya, yaitu misi penyelamatannya. Firman yang telah menjadi manusia, yang mengambil bagian yang sama seperti kita, untuk datang menyelamatkan kita, supaya kita orang-orang yang berdosa, supaya ditebus dan diselamatkan oleh-Nya, supaya kita itu punya pengharapan, punya iman yang besar kepada Dia lewat kematian-Nya, serta kematian yang akan membawa dampak dan makna yang luar biasa. Siapa yang mau mati bagi orang lain? Ada yang mau mati berkorban bagi orang lain? Ada di antara kita? Siapa yang mau mati untuk saya? Tidak ada Bapak kita. Tetapi Yesus mau mati untuk Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus itu." Hanya Yesus jalannya. Dalam kitab Petrus ini, kalau kita tahu arti hidup sesungguhnya begini Bapak Ibu Saudara, kita hidup
Dalam pengertian pemahaman yang Ayub katakan dalam Ayub pasal 4 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Bahkan di ayat yang ke-10 dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 10, tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa dimayakan ia. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita ini adalah orang yang singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Karena apa? Karena dosa sudah menyelimuti kehidupan kita sesungguhnya. Tetapi Yesus mengambil kegelisahan hati Bapak Ibu Saudara. Dia datang dan memberikan nyawanya bagi kita sebagai ganti tebusan, supaya kita tidak memperoleh kegelisahan kembali, supaya kita bisa hidup sama seperti Yesus, supaya kita hidup membagikan arti kehidupan menjadi berkat di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah kesukaran hidup yang sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, bila kita mati dan singkat dan tidak berdaya binasa oleh karena dosa, kemana kita akan pergi? Tentunya adalah, sebab dalam kitab Roma tadi sudah dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dalam kebaktian KKR hari ini, kita harus memiliki pengharapan yang benar. Bahkan tadi sudah diabadikan oleh pemimpin pujian kita, oleh leader kita, bahwa ada satu kotak pengharapan yang kita berikan di dalam iman kita, doa kita, supaya kita tuliskan setiap apa pengharapan yang timbul di dalam hati kita. Kita doakan supaya Tuhan jawab. Haleluya. Semuanya kita punya masalah. Masalah kita berbeda-beda. Ada masalah ekonomi, ada masalah rumah tangga, bahkan ada masalah kasus hukum, ada masalah namanya ditipu, ada masalah di PHP, diberikan pengharapan palsu, sehingga hatinya sakit dan terluka. Biasanya ini bagi anak-anak muda. Saya cinta kalian sama kamu, kuberikan segala galanya, marham, sayangnya aku sama kamu. Apanya bukti cinta kepada sekarang mah rayuan kan, rayuan nama itu ya kan. Ternyata di dalam dia berharap kepada hal tentang cintanya itu, tetapi cintanya itu berbalik dengan kepalsuan. Bapak Ibu, Yesus tidak memberikan cinta yang palsu, Dia memberikan cinta yang nyata dan hidup bagi kita semuanya. Karena Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya juga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mau hidup kekal? Pertama, siapa yang mau hidup kekal? Haleluya. Amin. Maka Ayub juga berkata dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Berarti Ayub tahu ada suatu pengharapan jika dia bersama dengan Tuhan, pengharapannya akan timbul seperti emas. Haleluya. Pengharapan kita akan timbul seperti emas. Jangan pengharapanmu seperti ada karang, tapi emas yang murni. Itulah pengharapan yang sesungguhnya. Banyak emas di dunia ini, emas bulog, ya kan? Banyak kan? Mas Joko, Mas Anto, Mas Berto, Mas Jemberto, kan? Bapak Ibu Saudara, tetapi emas sesungguhnya
kita hidup bersama-sama dengan Allah. Maka Ayub juga menjelaskan dalam Ayub 12 ayat yang ke-10 bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan yang bernapas setiap manusia. Haleluya. Kita harus berharap kepada tangan pertolongan Tuhan. Jangan berharap kepada dukun. Jangan berharap kepada arwah-arwah nenek moyang. Berharapkan kepada Yesus sumber kehidupan. Masih ada yang mau berharap kepada dunia lain? Masih ada yang bersandar kepada arwah-arwah yang lain? Masih ada percaya kepada perdukunan? Hari ini stop kalau ada. Hari ini bertobat. Pertobatan itu penting. Kita bukan Kristen tobat. Tobat dulu baru umat. Tetapi kekristenan kita adalah kekristenan sejati. Kekristenan yang penuh jalan yang pasti, jalan kebenaran, jalan hidup, jalan yang kekal yang telah diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus. Mari kita buka dalam Amsal 10 ayat 8. Harapan orang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bisa menemukan, lebih cepat kita sama-sama membacanya. Amsal 10 ayat yang ke-8. 2, 3 ya. Harapan orang benar. Haleluya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kategori orang fasik adalah munafik, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tamak, itu adalah orang fasik. Tetapi dikatakan di sini harapan orang benar, walaupun hidup seperti rasanya seperti di padang gurun, tetapi dia hidup tidak pernah menjadi sia-sia. Dia akan tetap terpuji. Amin. Dia akan seperti emas yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus. Dalam teks Alkitab Lembaga MAI tadi, dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, di sana ada 3 pembahasan pengharapan, iman dan kasih. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pengharapan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya juga iman sudah ada di dalam hati kita. Saya percaya juga bahwa kasih itu sudah ada di dalam hati kita. Bagian-bagian pengharapan di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan tadi dalam ayat yang ketiga, bagian pengharapan itu adalah seperti begini. Pengharapan itu adalah bagian yang tidak dapat binasa. Itulah pengharapan. Bagiannya adalah tidak dapat binasa. Yang selanjutnya, bahkan pengharapan itu adalah tidak cemar dan tidak layu. Dan pengharapan itu adalah tersimpan di sorga dan dibagikan oleh Tuhan kepada kita. Haleluya. Itulah pengharapan sesungguhnya Bapak Ibu. Dia berikan kepada kita supaya kita memiliki kehidupan. Kita memiliki kehidupan tidak binasa, tidak cemar dan tidak layu, dan tersimpan di sorga sampai kau menemukan bagian itu dalam hidup. Haleluya. Jangan katakan haleluya, besok ini Bapak Ibu. Katakan haleluya. Aku tidak melupakan firman Tuhan di dalam hidupku. Aku melakukan kebenaran firman Tuhan supaya aku diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang melakukannya akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 130 ayat 7 dan 8 kita diajar untuk berharap kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya undang kita membuka dalam Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Mari kita baca. 2, 3 ya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel,
Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan ayat yang ke-8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Yesus datang memberikan hidup dan penuh pengharapan supaya kita dibebaskan dari segala kesalahan. Coba tanya kita, apa kesalahan yang dulu? Banyak kan? Tak terhitung kan? Bahkan kita hitung pun tak habis-habis kesalahan kita. Karena lebih banyak kesalahan kita daripada kebenaran. Betul? Tidak boleh kita tertidur. Tapi Yesus mengajarkan kita supaya kita belajar hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Katakan dulu jangan belajar hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus. Jadi hidup yang penuh pengharapan yang diberikan Yesus kepada kita adalah mengajar kita menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang bersukacita dan menjadi orang yang penuh pengharapan dan tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus percaya lewat iman kita akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang hari ini punya iman yang benar kepada Tuhan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Berarti pengharapan dan iman itu adalah sama dan satu. Bapak Ibu Saudara, lihat Ibrani 11 ayat 1 dan 6 dikatakan, tanpa iman manusia tidak layak di hadapan Allah. Siapa yang masih meragukan kuasa Tuhan dalam hidup? Amin. Siapa yang masih meragukan? Siapa yang meragukan? Karena mungkin banyak masalahnya. Tuhan, bisnis saya dibuat seperti ini. Tuhan, banyak kali tugas kami Tuhan, mulia kota. Tuhan, ekonomiku, uang kuliahku, uang makanku, uang kosku, banyak pergumulan hidup. Tetapi satu hal yang harus percaya, lewat iman Abraham sebagai contoh, di usia 100 tahun Abraham menerima janji Allah di dalam kehidupan. Sarah 90 tahun di masa monoposnya dia memiliki keturunan. Oleh karena Tuhan menuntut imannya dengan hikmat dan benar dan penuh percaya bahwa dia meyakini Tuhan yang berbuah, imannya nyata, maka dia menjadi bapa banyak orang percaya. Apa lebih dalam hidup kita? Percaya Yesus, maka kita adalah pengikut Yesus. Arti Kristen adalah pengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Seperti nyanyian kita, tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ragu lagi untuk melayani walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran
sudah melakukan itu. Sebelum air berkokok 3 kali Petrus, engkau akan menyangkalaku 3 kali, kata Yesus. Apakah kita kategori seorang iman seperti Petrus? Berkata banyak kembali hati. Siapa hatimu ini? Siapa iman percaya sesungguhnya kepada Tuhan? Iman Abraham atau iman Petrus? Petrus berkata, Tuhan izinkan aku melangkah, menyeberang, menghampiri engkau ketika terjadi gelombang yang besar. Sesudah Yesus berkata, mari, jalanlah dia. Tetapi karena ada angin sakal, angin topan, bahkan dia melihat tidak ada lagi keamanan kiri kanan, maka dia mulai terganggu imannya dan tenggelamlah hidupnya. Bapak Ibu Saudara, maka dia berkata, Yesus tolong aku. Ketika ada masalah baru itu, masalah itu, dan kalau tidak ada masalah, main licin, skater, supaya dapat chipnya banyak. Orang sekarang gila-gilaan ini kan mau diperbudak oleh hal-hal yang tidak baik, dibodoh-bodohi. Makanya saya tidak suka memegang hal seperti ini. Bisa dipercaya menurut saya, tidak ada bagian-bagian ini. Ada semuanya grup-grup teman-teman hamba Tuhan semua. Ada hal permainan apapun kosong. Saya tidak mau membuat sesuatu meracuni hati yang kita. Saya mulai belajar. Setiap tengah malam saya bangun tidur dan berdoa kepada Tuhan. Pimpin aku supaya aku tahu apa yang menjadi benar dalam kehidupan. Saya tahu masing-masing masalah yang kami hadapi. Saya harus bertanggung jawab menolong diri saya. Oleh itu, masalah bukan masalah yang kecil yang menjadi lawan kami adalah saudara sendiri saya sendiri. Saya harus berpengadilan hampir berapa bulan ini terus mendampingi. Harus keluar uang sebesar 50 juta dan kami tidak pernah memiliki uang itu, tetapi harus kami mengusahakan itu supaya menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya bilang Tuhan, aku hanya bisa bersuruh mengangkat tangan. Aku sudah kau panggil, kau pakai sebagai makan. Kau berkata dalam firman-Mu, engkau orang miskin supaya aku menjadi baik. Kirimkan uang itu dari siapapun orang itu. Bukan kalau sudah uang perkara itu bisa kami sediakan tanpa kami meminta kepada siapa. Maka Tuhan, haleluya dan haleluya, haleluya. Itulah anak Tuhan harus percaya akan pertolongan Tuhan. Mungkin engkau berkata, keluarga aku sakit. Saya 1 bulan yang lalu disuruh oleh seorang keluarga binaan lapas, seorang wanita. Ada bapak udan yang masuk rumah sakit di klinik menderita tupai sakit sehat. Dia berkata, oh ini surat saya, surat permohonan doa saya. Saya percaya Om akan mendoakan, ini alamatnya. Pergilah kau, diberitakan saya, doakan itu. Udah saya bilang saya ini. Oh, tapi bagaimana ini saya? Ditampaknya saya. Bapak Ibu Saudara, apa jawabannya? Om yang sehat dan dalam pulang dengan beres sehat. Dan memulihkan hidup yang bisa dipulihkan dari segala keburukan. Apa yang kita lakukan? Apa itu beban kita? Tuhan tahu. Tuhan adalah jawaban. Tuhan adalah pertolongan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Janjinya tidak pernah gagal. Pembenaran yang telah diberikan janji
itu adalah janji dari kebenaran firman Allah. Dia tidak akan membuat engkau menjadi mengalami duka cita yang mendalam. Walaupun engkau mengalami duka cita, tetapi dia berikan penghiburan bagi hatimu yang orang kudusnya. Dalam beberapa bulan ini dua jemaat dipanggil oleh Tuhan. Secara pikiran saya, Tuhan, kenapa tiba-tiba langsung menderek hampir bersamaan harinya? Saya hampir bingung bagaimana cara mengerjakannya. Saya kasih banyak pelayanan pekerjaan yang harus saya kerjakan. Tetapi Tuhan tidak tenang, aku yang mengatur ini semuanya. Jadi menghadapi segala sesuatu itu harus dengan tenang, dan penuh dengan ketakutan dan kecepasan. Amin. Kenapa berharap kepada Tuhan? Segala sesuatunya Tuhan dapat. Walaupun pencobaan datang, iman kita akan dimurnikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Iman kita akan sempurna mendapat penghormatan dari Yesus Kristus. Kalau kita baca keseluruhan 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, di sana iman kita dimurnikan di dalam api kebenaran firman Tuhan, maka iman kita menjadi sempurna. Maka Yesus memberi penghormatan atas setiap pengharapan iman kita. Haleluya. Ini sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kamu belum melihat, tetapi kamu harus mengasihi Dia sebelum kamu merasakan apa yang menjadi mujizat itu. Kamu harus percaya dan gembira, sebab kemuliaan Allah akan dinyatakan, tidak terkatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, iman punya tujuan, iman punya hikmat, iman punya keselamatan bagi jiwa setiap orang yang mau menerima dan mengasihi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, maka kita lihat kembali sampai ayat yang ke-10. Maka dengan pengharapan itu, para nabi dan para rasul memuji, menyeleksi bagaimana pelayanan mereka mengikut sertaan mereka kepada Tuhan yang sesungguhnya, dan berharap akan janji dan mujizat Tuhan menyertai pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara, iman itu iman yang sempurna di dalam Tuhan. Kita harus percaya. Maka mereka bernubuat tentang kasih karunia dan keselamatan lewat iman yang dinyatakan oleh firman Allah, dan Roh Kudus menyertai atas setiap pelayanan mereka. Segala penderitaan yang telah Yesus derita sudah Dia ambil itu semua di dalam diri kita. Sengaja derita Yesus itu Dia ambil kembali di dalam diri kita derita itu, supaya kita mengalami kemuliaan dan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, bagaimana engkau punya pengharapan, engkau harus percaya kepada Tuhan. Pasal 45 berbahagialah orang yang menaruh percayaannya kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada orang asing atau orang angkuh. Berbahagia orang. Maukah engkau sampai anak cucumu diberkati oleh Tuhan? Engkau harus punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami bersama doakan 8 tahun yang lalu dalam pelayanan ketika saya masih mahasiswa, kami mendoakan ada yang berkeluarga 21 tahun tidak memiliki anak. Di tahun yang ke-21 itulah ada ibadah seperti di pelayanan PKL. Kami berdoa, siapa yang hamba Tuhan walaupun mahasiswa, kalau engkau percaya imanmu, doakan ibu ini. Saya percaya ada beberapa kami mendoakan, akhirnya ibu itu memiliki keturunan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Air menjadi makhluk. Dia mati bang, dia melumpuh pecah.
yang buta, yang tuli, yang sakit sampai ayat sekalipun, Yesus buka. Yang dirasuk oleh roh jahat di jenazah, yang dirasuk oleh roh legion yang banyak itu, Allah bebaskan. Allah bebaskan penderitaan hari ini. Berserah kepada Tuhan. Penderitaan itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Penderitaan apapun, seberat apapun, Allah berikan. Bapak Ibu Saudara, oleh kebangkitan Yesus, supaya kita memperoleh kehidupan dan menumpuk harapan yang benar kepada Yesus. Yesus jawab, Yesus jawab yang ku perlu, tapi berbakti Yesus padaku. Oh haleluya, ini masih asli orang Pentakosta Bapak Ibu. Ini masih orang Pentakosta lama ini. Sekali berteriak kepada Tuhan, haleluya, memang haleluya benar. Berglori, tidak berpura-pura. Cuma kita tidak bisa berpura-pura. Ada dulu mahasiswa teologi. Ini seorang musik musik terkenal Yesus. Ada Inggris yang kedua. Orang yang jadi kata Inggris itu, orang musik terkenal Yesus. Keluar. Kata Inggris itu, ini apa? Cuma kita harus cuma terpuruk. Jangan coba-coba musisnya kan kalau tahu tidak punya tahu ini yang benar. Boleh sudah. Kalau mau diperkenalkan itu dengan lihat harus ini. Dia kalau dengan yang benar di dalam Tuhan. Ini yang berdapat itu. Kita harus belajar dan dia berkuasa. Maka yang Tuhan mendapatkan itu. Saya ingat waktu saya mendoakan ada seorang anak gadis di Tamar, simbolnya dia dibantu setan. Bapak Ibu Saudara, sudah banyak orang mengkurungin dia, dibawa tulangnya, tidak sembuh, dibawa ustaz, ada ustaz hari itu 3, tidak sembuh juga, dibawa dulu apa dulu. Ada mengamuk dan meronta-ronta, dibanting, digigit semua. Maka waktu makan di rumah tulang yang bersangkutan ini yang kerasukan setan ini, amang-amang, tolonglah dari kami. Dia dapat setan sudah keserobohan, dia balik di bawah orang. Dia bilang, semuanya mereka dulu pulang semua, baru saya datang. Terus saya balik-balik. Akhirnya saya bersama tulangnya dan keluarganya. Saya tidak tahu lama, saya bilang, ini roh yang ada dalam diri, roh iblis itu keluar. Sebentar saya langsung keluar. Tidak banyak berkomen. Keluar, saya bilang. Karena di dalam diri kita ada kuasa. Haleluya. Di dalam diri kita ada kuasa Yesus. Kalahkan iblis, kalahkan putranya, supaya kita menang di dalam Tuhan. Hiduplah